Arif Hidayat menatap warung sop kaki kambingnya dengan rasa puas yang sulit digambarkan. Warung sederhana itu berada di pinggir jalan utama Pati, tepat di persimpangan yang sering dilalui para pedagang dan pelajar. Aroma rempah yang khas, campuran cengkih, kayu manis, dan pala, tercium hingga ke jalan raya, seolah memanggil siapapun yang lewat untuk mencicipi. Panci-panci berkilau tertata rapi di rak, sendok dan mangkuk bersih berjejer di meja saji, sementara lantai keramik yang baru dipoles memantulkan cahaya lampu yang hangat. Arif mengusap dahi yang mulai berkeringat. Hari itu adalah hari pertama setelah ia menambahkan beberapa bahan rahasia dari pusaka yang baru saja diterimanya. Pusaka itu bukan sekadar benda antik. Konon, ia membawa keberuntungan dan kelancaran dagang bagi pemiliknya, asal digunakan dengan cara yang benar. Namun, Arif menyadari bahwa benda itu juga membawa tanggung jawab besar, yang tak semua orang siap menghadapinya. "Bapak," pelanggan pertama datang. Suara Raka memecah kesunyian sejenak. Anak sulungnya itu berdiri di pintu warung, matanya menatap dengan tajam ke arah jalan. Raka selalu penasaran, kadang terlalu kritis terhadap cara ayahnya menjalankan warung. Arif tersenyum tipis. "Baik, Raka, siapkan mangkuk dan sendok. Ingat, pelayanan harus cepat tapi tetap sopan." Mira Larasati, istrinya, baru saja keluar dari rumah mewah mereka yang berada tepat di belakang warung. Meskipun rumah itu megah, dengan lukisan kuno dan patung yang berjejer di ruang tamu, suasana di dalamnya selalu terasa agak berat. Lampu redup dan aroma dupa yang samar memberi kesan mistis, seolah rumah itu menyimpan banyak rahasia yang tak terlihat oleh mata biasa. Mira menatap Arif sebentar dengan raut wajah yang sulit ditebak. Ia merasa bangga pada suaminya, tapi ada sesuatu dalam diri Arif yang membuatnya gelisah akhir-akhir ini. "Arif, kamu tidak terlalu lelah dengan persiapan hari ini?" tanya Mira sambil meletakkan tangan di bahu suaminya. Suaranya lembut, namun ada nada khawatir yang sulit disembunyikan. Arif menggeleng. "Tidak, Mira. Semua berjalan baik. Aku ingin warung ini sukses. Pelanggan akan datang, dan kita akan lebih dikenal." Ia tersenyum, namun di balik senyum itu tersimpan rencana-rencana yang tidak ia ceritakan kepada siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Pelanggan pertama datang, seorang pria paruh baya yang mengenakan jas sederhana dan membawa tas belanja kecil. Arif menyambutnya dengan hangat, menanyakan menu spesial hari itu. Sop kaki kambing yang dimasak Arif selalu menjadi favorit, karena selain rasa yang khas, Arif selalu menambahkan rempah rahasia yang diwariskan secara turun-temurun. Dan sekarang, tambahan dari pusaka yang baru diterimanya menambah aroma dan kelezatan yang tak bisa ditolak. Raka memperhatikan gerak-gerik ayahnya dengan cermat. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Arif mempersiapkan mangkuk dan sendoknya, cara ia menambahkan bumbu ke dalam sop, bahkan cara ia menyapa pelanggan. "Ayah, kenapa ada lilin kecil di pojok dapur?" tanya Raka tiba-tiba. Arif menatapnya sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Itu hanya untuk suasana, Nak, agar warung terlihat lebih hangat." Ia tidak berani menjelaskan lebih jauh tentang fungsi lilin itu dalam ritual pesugihan yang ia lakukan diam-diam. Sementara itu, Nadia Permata, anak bungsu yang masih berusia 17 tahun, mengamati setiap sudut rumah dari jendela ruang makan. Ia selalu sensitif terhadap hal-hal mistis, dan sejak pusaka itu muncul, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Malam-malam sebelumnya, suara-suara aneh terdengar dari ruang belakang rumah, di mana Arif menyimpan pusaka itu. Terkadang, bayangan samar terlihat bergerak sendiri, meski lampu menyala terang. Nadia merasa tidak nyaman, tapi ia belum berani menanyakan hal itu pada siapapun. Seiring pagi berganti siang, warung semakin ramai. Pelanggan dari berbagai kalangan datang, sebagian besar karena mendengar kabar tentang sop kaki kambing yang luar biasa lezat. Beberapa terlihat penasaran dengan lilin di dapur dan aroma dupa samar yang menguar dari rumah mewah di belakang. Namun,
Tidak seorang pun yang tahu bahwa semua itu bukan sekadar dekorasi. Arif memang telah mulai melakukan ritual-ritual kecil yang menurutnya akan meningkatkan keberuntungan warung. Di tengah kesibukan, Arif menyempatkan diri untuk menatap pusaka yang tersimpan rapi di lemari kaca. Pusaka itu tampak seperti sebuah benda kuno, berbahan logam dengan ukiran rumit dan beberapa batu kecil yang memancarkan kilau aneh. Sebagian orang mungkin akan menganggapnya hanya sebagai benda hias, tetapi Arif tahu, ada kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan campuran antara rasa takut dan harapan. Jika digunakan dengan benar, dagangannya akan semakin laris. Tapi jika salah langkah, konsekuensinya bisa jauh lebih berat dari sekadar kehilangan pelanggan. Mira memperhatikan suaminya dari balik meja kasir. Ia merasakan ada jarak yang mulai terbentuk, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Arif, aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan," bisiknya pelan. Arif menoleh sebentar, tersenyum, dan hanya mengangguk. Sore mulai menjelang. Lampu-lampu warung menyala, menciptakan suasana hangat bagi para pelanggan yang masih duduk menikmati sop kaki kambing. Di rumah, bayangan pusaka tampak samar-samar di lemari kaca, seolah mengamati setiap gerak-gerik Arif. Nadia menatap dari jauh, merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata. Pak Jaya, tetangga bijaksana yang sering mengunjungi warung Arif, datang untuk menyapa. Ia menepuk bahu Arif dengan ramah. "Arif, warungmu ramai sekali hari ini. Tapi ingat, jangan terlalu terbuai dengan keberuntungan yang datang tiba-tiba." Arif tersenyum tipis, namun hatinya tetap berdebar. Ia tahu, peringatan Pak Jaya bukan sekadar basa-basi. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi, sesuatu yang berhubungan dengan pusaka dan jimat yang kini ada di tangannya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Dan disinilah kisah dimulai. Sebuah warung sop kaki kambing sederhana di Pati, pusaka misterius, dan sebuah keluarga yang akan menghadapi pergulatan antara ambisi, keserakahan, dan kekuatan gaib yang tidak bisa dianggap remeh. Malam itu, setelah warung ditutup dan lampu-lampu di jalan mulai meredup, Arif menyalakan beberapa lilin di ruang belakang rumah. Cahaya kuning redup menari di dinding, memantulkan bayangan-bayangan yang tampak hidup. Di tengah ruangan, pusaka yang ia dapatkan beberapa minggu lalu ditempatkan di atas meja kayu tua. Batu-batu kecil pada pusaka itu memancarkan kilau aneh di bawah cahaya lilin, seperti memanggil Arif untuk melakukan ritual yang selama ini ia tunggu. Arif duduk bersila, menutup mata sejenak, dan menarik napas panjang. Suara detak jam dinding terdengar samar, namun ia tidak peduli. Ia hanya fokus pada pusaka itu, merasakan energi yang perlahan-lahan mengalir melalui tangannya saat ia meletakkan telapak tangan di permukaannya. Hatinya berdebar, campuran antara takut dan penasaran. Ia tahu, ritual ini adalah langkah awal untuk memastikan keberuntungan warungnya tidak hanya datang sesaat, tetapi terus bertahan. "Ini untuk kelancaran warung dan keluarga," bisik Arif, suaranya hampir tak terdengar. Ia mulai membaca mantra yang tercetak samar pada gulungan kertas tua yang ikut disertakan bersama pusaka. Kata-kata itu asing di telinganya, namun seolah mudah mengalir dari mulutnya. Saat Arif mengucapkannya, aroma dupa tiba-tiba meningkat, memenuhi ruangan dengan aroma yang lebih pekat, dan bayangan lilin tampak menari lebih liar, seakan ikut merespons energi pusaka. Di lantai atas, Mira Larasati duduk di ruang tamu, membaca buku dengan secangkir teh hangat di tangan. Ia menyadari adanya perubahan suhu di rumah, terasa lebih dingin dari biasanya. Hatinya mulai gelisah. Sejak Arif mendapatkan pusaka itu, malam-malam mereka tidak pernah lagi tenang. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikap suaminya, diam, fokus, dan kadang menatap ruang kosong seolah ada yang berbicara padanya. Mira menaruh cangkir teh, memutuskan untuk menanyakan hal itu. "Arif, kau baik-baik saja?" Suaranya terdengar ragu, namun tegas.
Arif membuka mata dan tersenyum tipis, menenangkan istrinya. "Aku baik, Mira. Hanya, ada ritual kecil yang harus kulakukan agar semuanya berjalan lancar." Ia menepuk meja di samping pusaka, seolah memberi isyarat bahwa benda itu hanya untuk tujuan baik. Mira menatap Arif, tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban itu. Ia merasa ada rahasia yang disembunyikan, sesuatu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Namun, ia memilih untuk diam, berharap semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Raka Wicaksono, anak sulung mereka, tidak bisa tidur. Ia sering mendengar langkah-langkah aneh di lantai belakang rumah, suara bisikan yang samar, dan aroma dupa yang semakin pekat. Rasa penasaran membuatnya turun ke ruang bawah, diam-diam mengintip dari balik pintu. Ia melihat Arif duduk bersila di depan pusaka, matanya terpejam, bibirnya bergerak lirih mengucapkan mantra. Raka menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia tidak tahu harus senang karena warung mereka akan makin sukses, atau takut karena ayahnya melakukan sesuatu yang berbahaya. Sejak kecil, Raka selalu memiliki insting kuat terhadap hal-hal mistis, dan malam itu, ia merasakan ada energi yang berbeda di rumahnya sendiri. Energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di ruang lain, Nadia Permata duduk di jendela kamar, menatap lampu lilin yang bergetar di ruang bawah. Ia merasakan ketegangan yang kuat, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Tubuhnya merinding, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Ia tahu bahwa pusaka itu menyimpan kekuatan besar, dan malam ini, Arif akan menggunakannya untuk pertama kalinya secara serius. Di tengah ritual, Arif meletakkan tangan kanannya di pusaka dan tangan kirinya memegang segelas air yang sebelumnya diberkati dengan mantra sederhana. Ia menutup mata dan membisikkan doa-doa khusus, meminta keberuntungan bagi dagangannya. Saat itu, ruangan seolah bergetar, bayangan lilin menari dengan pola yang tidak biasa, dan udara menjadi lebih tebal. Arif merasakan energi mengalir melalui tubuhnya, memberi perasaan hangat yang aneh di dada. Namun, di balik sensasi itu, ada peringatan yang samar terdengar di telinganya, seperti bisikan halus. "Jangan terlalu serakah, atau kau akan menanggung akibatnya." Arif menahan napas, menegaskan pada diri sendiri bahwa ia hanya fokus pada keberuntungan warungnya, dan menolak memikirkan risiko yang mungkin muncul. Beberapa saat kemudian, ritual selesai. Arif membuka mata, menatap pusaka dengan campuran lega dan puas. Ia merasa seperti beban besar telah terangkat, dan energi baru mengalir di seluruh tubuhnya. Ia yakin, warungnya akan semakin laris, dan keluarganya akan sejahtera. Tetapi di luar jendela, bayangan gelap tampak bergerak perlahan, menunggu sesuatu. Nadia melihatnya, merasakan hawa dingin yang tidak wajar, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Rasa takutnya bercampur penasaran, namun ia masih belum berani memberitahu siapapun. Malam itu, rumah mewah keluarga Hidayat tampak damai dari luar. Lampu-lampu redup menyala, lilin di ruang belakang telah padam, dan suara malam mengalun lembut. Namun di dalam rumah, ada rahasia besar yang baru saja dimulai, sebuah kekuatan yang bisa membawa keberuntungan, tapi juga bahaya yang tak terduga. Arif kembali ke kamar tidur, menenangkan Mira yang masih tampak cemas. "Semua baik-baik saja, Mira. Percayalah, ini untuk keluarga kita." Mira menatap Arif sejenak, hatinya masih ragu, tapi ia memilih menuruti suaminya. Tidak ada yang tahu bahwa pusaka itu baru saja menandai awal dari perjalanan panjang yang akan menguji ambisi, keberanian, dan integritas keluarga Hidayat. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan campur aduk, antara lega, penasaran, dan sedikit ketakutan. Dan pusaka itu, tersimpan rapi di lemari kaca, tetap memancarkan kilau samar, seolah menunggu ritual berikutnya yang akan menguji batas-batas manusia. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela warung sop kaki kambing Arif dengan hangat. Udara di Pati cukup sejuk,
Namun warung Arif sudah ramai sejak pukul 7 pagi. Aroma rempah yang khas, cengkih, pala, dan kayu manis menguar dari panci besar yang selalu mendidih, membuat orang-orang yang lewat berhenti sejenak, terpesona. Arif berdiri di balik meja saji, mengenakan celemek bersih, menyapa setiap pelanggan dengan senyum hangat. Pelanggan pertama datang dari kalangan pegawai kantor, membawa kantong plastik berisi dokumen. Mereka tampak terbiasa, namun juga kagum dengan aroma sop yang begitu menggoda. "Selamat pagi, Pak Arif. Sop kaki kambing hari ini enak sekali," ujar seorang pegawai sambil tersenyum. Arif tersenyum tipis, menanggapi pujian itu dengan sopan. Namun, hatinya tetap waspada. Ia tahu, kesuksesan ini bukan semata karena kemampuan memasaknya, tapi karena pusaka dan ritual yang ia lakukan diam-diam. Sebagian orang mungkin mengira keberuntungan itu alami, tetapi Arif tahu sebaliknya. Ia merasa senang sekaligus takut. Setiap keberhasilan membawa tanggung jawab yang semakin berat. Raka Wicaksono mengamati ayahnya dari balik pintu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Cara Arif menambahkan bumbu ke dalam sop berbeda dari biasanya, terlalu teratur, hampir seperti mengikuti pola tertentu. Bahkan gerakan tangannya saat menyiapkan mangkuk dan sendok tampak seperti ritual kecil yang hanya ia yang mengerti. Raka menelan ludah, rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur. Ia ingin bertanya, tetapi takut dianggap mengganggu. Di sisi lain, pelanggan yang datang semakin ramai. Beberapa orang baru datang karena mendengar kabar bahwa sop kaki kambing Arif memiliki rasa yang luar biasa. Beberapa pelanggan bahkan berbisik-bisik, menebak-nebak rahasia di balik kelezatan sop itu. Tidak seorang pun tahu tentang pusaka atau ritual rahasia yang Arif lakukan. Mereka hanya menikmati rasa sop yang kaya dan hangat. Mira Larasati sibuk melayani pelanggan, membantu di kasir, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, matanya sering melirik ke arah Arif dengan rasa khawatir. Ia merasakan perubahan yang perlahan terjadi pada suaminya sejak pusaka itu muncul. Ada jarak yang terbentuk, meski Arif tetap tersenyum dan bersikap hangat. Mira tidak tahu harus senang atau takut. "Raka, tolong bantu ibu di kasir sebentar," Mira berkata sambil menatap anak sulungnya. Raka mengangguk, meski pikirannya masih tertuju pada ayahnya. Ia melihat Arif mengambil panci besar berisi sop, menadahi sendok besar, dan menuangkan ke dalam mangkuk dengan gerakan yang sangat hati-hati. Gerakan itu terlalu teratur, terlalu sempurna. Raka merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesempurnaan itu. Di luar warung, beberapa orang berdiri menunggu giliran. Beberapa di antaranya adalah pelanggan tetap, sementara lainnya adalah orang-orang baru yang penasaran. Mereka melihat lilin kecil yang ditempatkan di pojok dapur dan aroma dupa samar yang ikut terbawa ke udara. Beberapa menebak bahwa itu bagian dari strategi pemasaran, namun bagi Raka, hal itu terasa aneh. Ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar memasak dan menyajikan sop. Sementara itu, Arif terus bekerja, tangannya cekatan, matanya fokus. Ia tahu bahwa keberuntungan ini sementara, dan setiap pelanggan yang puas adalah hasil dari energi pusaka yang ia gunakan. Ia merasa lega melihat warung ramai, namun juga merasa beban berat yang terus menekan. Ritual yang ia lakukan malam sebelumnya ternyata berhasil meningkatkan kualitas sop dan menarik lebih banyak pelanggan. Namun, Arif sadar bahwa setiap keberhasilan membawa risiko yang tak terlihat. Pada saat yang sama, Nadia Permata duduk di meja pojok, memandangi pelanggan sambil menikmati sop. Ia merasakan hawa aneh di sekitar warung, meski tidak bisa menjelaskannya. Setiap kali Arif melangkah ke dapur atau menyajikan sop, ada aura yang berbeda, seolah energi pusaka itu masih mengelilinginya. Nadia menelan ludah, menatap ayahnya dengan campuran kagum dan takut. Di tengah kesibukan, Pak Jaya datang untuk sarapan. Ia menepuk bahu Arif dengan ramah. "Arif, warungmu ramai sekali pagi ini. Sepertinya semua orang ingin mencoba sop spesialmu." Arif tersenyum.
namun hatinya tetap waspada. "Terima kasih, Pak Jaya. Semoga pelanggan puas." Pak Jaya menatap Arif sejenak, matanya tajam. "Hati-hati, Arif. Keberuntungan yang datang tiba-tiba kadang membawa konsekuensi. Jangan terlalu serakah." Arif menunduk sejenak, mengangguk. Kata-kata Pak Jaya mengingatkannya bahwa kekuatan pusaka bukan main-main. Ia sadar bahwa keberuntungan warungnya berasal dari sesuatu yang lebih dari sekadar memasak dan pelayanan. Ia menelan napas, menenangkan diri, dan kembali fokus melayani pelanggan. Seiring siang menjelang sore, warung semakin padat. Suara percakapan, tawa, dan aroma rempah membaur menjadi satu, menciptakan suasana hidup yang hangat. Namun di balik keramaian itu, Raka terus mengamati ayahnya, mencatat setiap gerakan dan kebiasaan baru yang tampak aneh. Ia bertekad untuk mencari tahu rahasia di balik kesuksesan warung ini, meski harus mengintip diam-diam. Malam hari, setelah warung tutup, Arif menatap kembali pusaka yang tersimpan di lemari kaca. Cahaya lilin yang redup memantulkan kilau batu-batu di pusaka itu, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Arif tersenyum tipis. Ia tahu, hari ini adalah bukti pertama bahwa ritualnya bekerja. Namun, hatinya juga dipenuhi rasa waspada. Ia sadar, perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap langkah selanjutnya akan membawa tantangan yang lebih besar. Di kamar tidur, Mira memandang Arif dari balik tirai. Ia merasa lega melihat warung ramai dan keluarga mendapatkan rezeki. Namun, naluri halusnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Nadia menatap ayahnya dari jendela kamar, merasakan energi pusaka yang masih tersisa, sementara Raka memikirkan langkah-langkah berikutnya untuk mengungkap misteri ini. Malam itu, keluarga Hidayat tidur dengan perasaan campur aduk, antara lega, kagum, dan sedikit takut. Dan pusaka itu tetap tersimpan rapi, memancarkan aura yang lembut namun kuat, menunggu ritual berikutnya yang akan menguji batas keserakahan dan ambisi manusia. Beberapa minggu setelah pusaka dan ritual pertamanya, perubahan pada Arif mulai terasa oleh keluarga. Dari luar, ia tetap suami dan ayah yang ramah, berdedikasi pada warungnya. Namun di rumah, sikapnya berbeda. Ia semakin tertutup, lebih sering menyendiri di ruang belakang, menatap pusaka dengan intensitas yang menakutkan bagi siapapun yang melihat. Mira Larasati mulai merasakan kegelisahan yang terus-menerus. Ia memperhatikan perilaku Arif yang kini selalu memastikan warung ramai, ritual di rumah dijalankan tepat waktu, dan setiap malam ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kadang Arif berbicara sendiri, kadang tertawa ringan tanpa alasan, atau menatap bayangan di sudut ruangan seolah ada yang berbicara padanya. "Arif, apa yang terjadi denganmu?" tanya Mira suatu sore, saat keduanya duduk di ruang tamu yang masih terasa remang oleh cahaya lampu kuno. Suara Mira lembut tapi tegas. Arif menatap istrinya sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Aku baik, Mira. Jangan khawatir. Semua ini untuk keluarga kita, agar warung tetap lancar dan hidup kita lebih baik." Mira menggeleng perlahan. Ia merasakan ada jarak yang terbentuk, sesuatu yang membuatnya merasa asing dengan suaminya sendiri. Ia menyadari bahwa meskipun warung laris dan keluarga hidup cukup, ada sesuatu yang tidak benar. Kadang ia mendengar suara-suara aneh dari ruang belakang, aroma dupa yang tiba-tiba lebih pekat, atau cahaya lilin yang menari di dinding seakan membentuk pola aneh. Raka Wicaksono pun mulai lebih waspada. Ia memperhatikan ayahnya saat melakukan ritual kecil sebelum tidur. Gerakan Arif kini lebih teratur dan penuh konsentrasi, seperti mengikuti aturan yang hanya ia sendiri mengerti. Raka merasa ada energi yang berbeda, sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan pusaka, tetapi juga aura mistis yang mulai menyelimuti rumah mereka. Di dapur, Nadia Permata mencoba membantu Mira menyiapkan makan malam. Namun ia tampak gelisah, matanya terus melirik ke arah ruang belakang, di mana pusaka tersimpan.
Ia merasakan ketegangan yang berbeda sejak beberapa minggu terakhir. Sesuatu dalam diri ayahnya berubah, dan Nadia yang sensitif terhadap hal-hal mistis mulai merasakan efeknya. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Mira melihat Arif turun ke ruang belakang dengan wajah serius. Lilin-lilin menyala, pusaka berada di tengah meja, dan Arif mulai membacakan mantra dengan lirih. Mira menelan ludah, merasa takut tapi penasaran. Ia berjalan perlahan mendekat, berusaha tidak membuat suara. Arif menutup mata, tangannya menyentuh pusaka, dan udara di sekitarnya menjadi lebih tebal. Cahaya lilin memantulkan bayangan yang menari di dinding, menciptakan suasana yang membuat Mira merinding. "Arif, apa yang kau lakukan?" bisiknya pelan. Arif membuka mata, menoleh sebentar, lalu menatap pusaka lagi. "Hanya ritual kecil, Mira, agar semuanya tetap baik." Namun nada suaranya terdengar berbeda, lebih dalam dan sedikit asing bagi Mira. Hari-hari berikutnya, perubahan Arif semakin terlihat. Ia lebih sering mengunci diri di ruang ritual, terkadang lupa waktu makan malam atau berbicara dengan keluarga. Mira merasa frustasi, tapi takut menyinggung suaminya. Ia mulai mencari cara untuk memahami pusaka dan ritual yang dilakukan Arif, berharap masih bisa menjaga keseimbangan keluarga. Raka dan Nadia pun semakin waspada. Raka diam-diam mencatat setiap gerakan ayahnya, mencoba memahami pola ritual, sementara Nadia sering bermimpi buruk dan merasa ada sosok yang mengawasinya di rumah. Rumah mewah mereka kini terasa seperti labirin penuh misteri. Setiap lukisan, patung, dan jimat yang tersebar tampak memiliki aura sendiri, seolah ikut menyimpan rahasia yang hanya Arif yang tahu. Suatu sore, Pak Jaya datang mengunjungi warung dan rumah. Ia menatap Arif dengan serius. "Arif, aku mendengar beberapa kabar tentang perubahanmu. Hati-hati, jangan sampai keserakahan menguasai." Arif tersenyum tipis, menanggapi dengan sopan. "Aku hanya berusaha memastikan keberuntungan warung tetap ada, Pak Jaya. Jangan khawatir." Tetapi kata-kata Pak Jaya seperti pengingat yang menekan hati Arif. Ia tahu bahwa pusaka yang ia miliki bukan sekadar benda keberuntungan. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar, dan setiap ritual membawa risiko yang semakin besar. Namun ambisi dan keinginannya untuk melihat warung sukses membuatnya tetap melanjutkan, meski rasa takut terkadang muncul di tengah malam. Mira, Raka, dan Nadia mulai merasakan ketegangan yang menumpuk di rumah mereka. Suasana yang dulunya hangat kini berubah menjadi penuh waspada dan ketidakpastian. Mereka mencintai Arif, namun perubahan yang terjadi membuat mereka takut akan konsekuensi dari pusaka dan ritual yang ia jalankan. Malam itu, Arif duduk di ruang belakang, menatap pusaka dan lilin yang menyala. Suara malam terdengar tenang dari luar, namun di dalam rumah, energi yang tak terlihat terasa tebal, menekan, dan menimbulkan rasa takut sekaligus penasaran. Arif menutup mata, memusatkan pikirannya pada ritual berikutnya, tanpa menyadari bahwa perubahan yang ia alami akan membawa ketegangan yang lebih besar bagi seluruh keluarga. Dan begitulah, kehidupan keluarga Hidayat mulai dipenuhi oleh ketidakpastian dan misteri. Perubahan Arif adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kesabaran, keberanian, dan kepercayaan keluarga, sementara pusaka misterius itu tetap menunggu ritual berikutnya untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Suasana sore itu berbeda dari biasanya. Angin berhembus lembut di sekitar warung sop kaki kambing Arif, tetapi udara terasa lebih dingin dari normal. Pelanggan tetap datang, namun ada ketenangan aneh yang menyelimuti warung. Arif sibuk di dapur, menyiapkan sop dengan gerakan cekatan, sementara Mira dan Raka menata meja dan piring saji. Nadia berdiri di dekat pintu, menatap suasana dengan mata waspada. Tiba-tiba, seorang tamu tua muncul di pintu warung. Ia mengenakan pakaian sederhana, tapi ada aura yang aneh dari sosoknya, sesuatu yang membuat orang-orang di warung menoleh sejenak, lalu kembali pada kesibukan mereka. Arif menghentikan gerakannya,
menatap tamu itu dengan sedikit heran. Ia merasa ada energi berbeda yang datang bersamaan dengan orang itu. "Tamu apa ini?" bisik Raka pada ibunya. Mira menggeleng, matanya tetap menatap Arif dengan cemas. Tamu tua itu melangkah mendekat. "Selamat sore, Pak Hidayat," suaranya berat tapi jelas. "Aku Pak Jaya. Aku ingin berbicara sebentar, kalau berkenan." Arif menatapnya, sedikit terkejut. "Tentu, Pak Jaya. Silakan duduk di ruang belakang." Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pak Jaya adalah tetangga bijaksana yang kerap memperingatkan tentang hal-hal mistis. Namun kali ini aura yang ia bawa terasa lebih serius, bahkan menyeramkan. Mira mengintip dari pintu, merasakan ketegangan meningkat. Ia tahu bahwa Pak Jaya jarang mengunjungi mereka kecuali ada hal penting. Raka berdiri di samping ibunya, matanya menatap ayahnya. Ia mulai sadar bahwa tamu ini bukan sekadar tetangga biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terkait dengan pusaka dan ritual yang dijalankan Arif. Di ruang belakang, Pak Jaya menatap pusaka yang tersimpan di meja. Matanya menyorot batu-batu kecil yang berkilau dengan cermat. "Arif, aku tahu kau memiliki pusaka ini," katanya perlahan. "Aku tidak akan menanyakan dari mana kau mendapatkannya. Tapi aku ingin kau mengerti satu hal. Benda itu membawa kekuatan, tapi juga risiko besar. Jangan sampai keserakahan menguasaimu." Arif menelan ludah, menegaskan diri. "Pak Jaya, aku hanya ingin warung tetap lancar. Semua yang kulakukan untuk keluarga, bukan untuk diriku sendiri." Pak Jaya menunduk sejenak, lalu menatap Arif dengan tegas. "Arif, aku mengenalmu cukup lama. Aku tahu niatmu baik, tapi benda ini, ia memiliki batas. Jika kau melanggar batas itu, konsekuensinya bisa menghancurkan hidupmu dan keluargamu. Aku bukan ingin menakut-nakuti, tapi ini peringatan." Sementara itu, Nadia berdiri di jendela, merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Energi pusaka seolah menempel di udara, membuat rambutnya meremang. Bayangan lilin menari-nari di dinding, membentuk pola yang aneh dan tak beraturan. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari sudut ruangan, sesuatu yang tidak bisa ia lihat secara jelas. Raka memejamkan mata sejenak, mencoba memahami peringatan Pak Jaya. Ia merasa ada kebenaran di balik kata-kata tetangga tua itu. Selama ini, mereka menikmati keberuntungan warung, tetapi energi yang mengelilingi rumah dan pusaka itu semakin tebal, semakin sulit diabaikan. Pak Jaya melanjutkan, suaranya semakin berat. "Aku melihat tanda-tanda kecil, Arif. Lilin yang menari sendiri, bayangan yang bergerak tanpa sumber, suara-suara malam yang kau kira angin. Semua itu pertanda. Jangan sampai ambisi untuk sukses menghalangimu dari memperhatikan hal-hal yang lebih penting. Keselamatan keluarga." Arif menunduk, merasakan ketegangan di dadanya meningkat. Ia tahu Pak Jaya tidak akan memperingatkan jika tidak ada bahaya nyata. Namun ambisinya untuk melihat warung terus berkembang membuatnya sulit menahan diri. Ia hanya bisa mengangguk, berjanji dalam hati untuk lebih berhati-hati. Mira yang berdiri di dekat pintu menatap Arif, hatinya campur aduk. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi naluri halusnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Nadia menempelkan tangan ke pipi, merasakan energi yang aneh, sementara Raka mulai berpikir bagaimana caranya menyelidiki pusaka tanpa diketahui ayahnya. Pak Jaya menatap pusaka sekali lagi, kemudian menepuk bahu Arif. "Aku percaya padamu, Arif. Tapi ingat, peringatan ini bukan untuk diabaikan. Jika kau melanjutkan ritual tanpa memikirkan batasnya, rumah ini bisa menjadi sumber malapetaka." Setelah itu, Pak Jaya meninggalkan warung dengan langkah tenang tapi tegas. Begitu pintu ditutup, udara di sekitar warung terasa lebih berat. Arif menatap pusaka di meja, merasakan energi yang sama seperti sebelumnya, tapi kini disertai perasaan cemas yang tidak bisa diabaikan. Mira menarik napas panjang,
menatap suaminya. "Arif, aku harap kau mendengar peringatan Pak Jaya." Arif tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. "Aku akan memperhatikannya, Mira. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Warung ini, keluarga kita, aku harus memastikan semuanya berjalan lancar." Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Bayangan bergerak lebih jelas, aroma dupa lebih pekat, dan suara lirih seperti bisikan terdengar dari ruang belakang. Nadia menutup mata, merasakan energi yang menempel di tubuhnya, sementara Raka memikirkan langkah-langkah untuk mengungkap misteri pusaka. Arif duduk di ruang belakang, menatap pusaka dan lilin yang menyala. Kata-kata Pak Jaya terus berputar di pikirannya, menjadi peringatan yang sulit diabaikan. Namun ambisinya tetap membara, menantang risiko yang mungkin terjadi. Malam itu menjadi malam penting, di mana keluarga Hidayat semakin sadar bahwa pusaka dan ritual bukan sekadar keberuntungan, tetapi juga ujian besar bagi hidup mereka. Malam itu, rumah mewah keluarga Hidayat tampak sunyi dari luar. Lampu-lampu redup menyala, namun aroma dupa yang menyebar ke udara memberikan kesan berbeda. Ada energi yang tebal dan menekan, yang membuat siapapun yang masuk ke rumah ini merasa waspada. Arif berjalan ke ruang belakang dengan langkah pasti. Di tangannya ia membawa lilin hitam dan beberapa bahan untuk ritual malam ini. Nadia Permata, yang tidak bisa tidur, berdiri di jendela kamar. Ia merasakan hawa aneh yang menyelimuti rumah, tubuhnya merinding. Setiap kali Arif menyalakan lilin dan menaruh pusaka di tengah meja, energi itu semakin terasa kuat. Bayangan lilin menari liar di dinding, membentuk pola yang sulit dijelaskan. Nadia menahan napas, merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Di ruang belakang, Arif duduk bersila di depan pusaka. Ia menyalakan lilin hitam, menata bahan-bahan ritual dengan hati-hati. Segelas air, beberapa dupa, dan simbol-simbol kecil diletakkan dengan presisi di sekeliling pusaka. Ia menutup mata dan mulai membaca mantra yang lebih panjang dari sebelumnya. Nada suaranya lirih namun tegas, bergema di dinding kayu tua ruang itu. Setelah beberapa menit, udara di sekitar semakin tebal. Lilin yang menyala tampak bergetar, bayangan menari lebih liar, seolah mengikuti irama mantra. Arif merasakan energi mengalir melalui tubuhnya, dari ujung kaki hingga kepala. Ada sensasi hangat dan dingin yang bersamaan, campuran antara kekuatan pusaka dan ketegangan ritual. Di kamar, Nadia menunduk, menutupi mulut dengan tangan. Ia bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap detik terasa lama, dan suara bisikan samar terdengar, seakan berasal dari pusaka itu sendiri. Hatinya berdebar, namun rasa penasaran membuatnya tetap mengintip. Ia tidak bisa menjauh, seolah ada ikatan energi yang menariknya untuk menyaksikan ritual ini. Raka Wicaksono diam-diam turun ke lantai bawah, mencoba mendekati ruang ritual tanpa diketahui ayahnya. Ia melihat setiap gerakan Arif, mencatat pola ritual, dan memperhatikan simbol-simbol yang digunakan. Raka mulai menyadari bahwa pusaka ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Energi yang terpancar membuat udara terasa berat, dan setiap suara di luar ruang ritual terdengar menakutkan. Mira Larasati yang terbangun karena suara lirih dari ruang belakang merasa ada yang tidak beres. Ia berjalan perlahan ke arah ruang ritual, menatap suaminya dengan mata cemas. "Arif, apa yang kau lakukan?" Suaranya bergetar. Arif membuka mata sebentar, menatap istrinya dengan mata yang tampak berbeda, mata yang penuh konsentrasi dan kekuatan. "Hanya ritual malam, Mira. Ini untuk keberuntungan keluarga dan warung," jawabnya lembut, tetapi nada suaranya membawa kesan mendalam yang membuat Mira sedikit takut. Saat ritual berlangsung, lilin hitam di sekitar pusaka tiba-tiba bergetar lebih hebat. Bayangan di dinding tampak seperti sosok yang bergerak sendiri. Udara semakin tebal, aroma dupa berubah menjadi lebih pekat, dan suara lirih terdengar seperti bisikan, "Jangan serakah, jangan melanggar batas."
Arif menelan napas, fokus pada pusaka. Ia tahu bahwa keberhasilan warung dan keselamatan keluarga bergantung pada ritual ini. Energi dari pusaka mengalir melalui tangannya, memberikan perasaan kuat namun juga menimbulkan ketegangan yang sulit dijelaskan. Ia terus membaca mantra, menata simbol-simbol, dan menepuk tangan pada pusaka dengan ritme tertentu. Di pojok ruangan, Raka memejamkan mata sejenak. Ia bisa merasakan energi yang luar biasa, tetapi ada sesuatu yang gelap ikut mengalir bersamaan. Raka sadar, pusaka ini bukan hanya membawa keberuntungan. Ada risiko besar yang mengintai, sesuatu yang bisa menghancurkan jika ritual dilakukan tanpa kontrol. Nadia menunduk lebih dalam, menahan napas, dan merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Suara lirih yang terdengar seolah memperingatkan. "Kau tidak tahu apa yang kau panggil." Nadia gemetar, tetapi tidak berani keluar dari tempatnya. Ia merasa energi itu menempel pada dirinya, memberi rasa takut sekaligus penasaran yang sulit dijelaskan. Ritual berlangsung hampir 1 jam. Lilin mulai meleleh, aroma dupa semakin pekat, dan bayangan di dinding tampak semakin hidup. Arif menutup mata, merasakan energi pusaka mengalir ke seluruh tubuhnya. Hatinya berdebar, campuran antara keberanian dan ketegangan. Ia tahu, malam ini adalah malam penting, di mana kekuatan pusaka diuji sekaligus membentuk masa depan warung dan keluarganya. Setelah selesai, Arif membuka mata perlahan. Lilin masih menyala redup, pusaka tampak tenang, tetapi udara di sekitar terasa berat, seolah meninggalkan jejak energi yang tak terlihat. Arif menarik napas panjang, menepuk pusaka, dan menunduk sebentar. Ia merasa lega sekaligus cemas, menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil malam ini bisa menjadi berkah atau malapetaka. Mira menatap suaminya, campur aduk antara kekaguman dan ketakutan. Raka dan Nadia tetap diam, masing-masing merasakan efek dari ritual itu. Rumah mewah keluarga Hidayat kini terasa lebih misterius. Bayangan dan energi pusaka meninggalkan kesan yang sulit diabaikan. Malam itu menjadi malam yang menegangkan bagi seluruh keluarga. Mereka menyadari bahwa pusaka dan ritual bukan sekadar alat untuk keberuntungan, tetapi ujian besar bagi ambisi, kesabaran, dan keberanian mereka. Dan Arif, meskipun yakin dengan niat baiknya, mulai merasakan beban yang semakin berat. Beban yang akan menguji seluruh keluarganya dalam waktu dekat. Beberapa minggu setelah ritual malam itu, warung sop kaki kambing Arif semakin terkenal. Setiap pagi, pelanggan rela mengantri, beberapa bahkan datang dari kota lain. Namun di balik kesuksesan itu, persaingan mulai muncul. Tuan Hendra, pemilik warung sop lain yang terkenal dengan reputasi misterius, mulai menunjukkan minat pada kesuksesan Arif. Suatu pagi, ketika Arif membuka warung, Tuan Hendra tiba-tiba berdiri di pintu masuk. Ia mengenakan jas rapi, membawa senyum yang tampak ramah namun menyimpan aura menakutkan. "Selamat pagi, Pak Arif," sapanya dengan nada santai. "Sepertinya warung Anda semakin ramai." "Menarik sekali." Arif menatapnya, sedikit tegang. Ia mengenal reputasi Tuan Hendra, tidak hanya sebagai rival dagang, tetapi juga orang yang dikenal menggunakan cara-cara misterius untuk meningkatkan keuntungan. "Terima kasih, Pak Hendra. Semoga Anda juga baik-baik saja," jawab Arif sambil menahan rasa waspada. Raka yang sedang menata meja di dekat pintu menatap Tuan Hendra dengan curiga. Ia merasakan energi yang berbeda dari pria itu, sesuatu yang sama kuatnya dengan pusaka ayahnya. Hatinya berdebar. Nadia yang duduk di pojok warung juga merasakan ketegangan. Aura misterius Tuan Hendra membuatnya merinding. Tuan Hendra melangkah masuk ke warung, menatap sekeliling, memerhatikan panci-panci, aroma rempah, dan aktivitas para pelanggan. "Saya penasaran, Pak Arif," ucapnya sambil tersenyum tipis. "Apa rahasia di balik kesuksesan warung Anda?" Arif tersenyum tipis, menjaga sikap santai. "Hanya memasak dengan hati, Pak Hendra. Tidak ada rahasia khusus."
Namun di dalam hatinya, Arif sadar bahwa Tuan Hendra pasti mencium keberadaan energi yang berbeda. Ia menahan napas, tetap tenang, dan melayani pelanggan dengan cekatan. Selama beberapa hari berikutnya, Tuan Hendra sering muncul secara tiba-tiba di sekitar warung. Kadang ia membeli sedikit sop, kadang hanya mengamati dari jauh. Arif mulai merasa ada tekanan halus, persaingan tidak lagi sekadar dagang, tetapi juga pertarungan energi yang tidak kasat mata. Suatu malam, Arif kembali melakukan ritual di ruang belakang. Lilin menyala, pusaka ditempatkan dengan hati-hati. Namun kali ini, Arif merasakan sesuatu berbeda. Energi dari pusaka terasa lebih berat, seolah ada energi lain yang mencoba menyaingi. Ia menatap pusaka, jantungnya berdebar. Apakah ini efek Tuan Hendra? Gumamnya. Di luar rumah, bayangan samar terlihat bergerak di sekitar warung, meskipun tidak ada orang. Raka yang diam-diam mengintip dari jendela merasakan ketegangan meningkat. Ia tahu bahwa persaingan ini bukan sekadar dagang, tetapi juga misteri energi yang tak terlihat. Mira menatap Arif dengan cemas. "Arif, Tuan Hendra sering muncul, aku takut ada sesuatu yang tidak baik," ujarnya pelan. Arif menunduk sebentar, menepuk tangan di pusaka. "Aku akan tetap waspada, Mira. Tapi kita tidak bisa berhenti. Warung ini adalah tanggung jawab kita." Hari demi hari, ketegangan meningkat. Pelanggan warung tetap ramai, tetapi beberapa mulai bertanya-tanya tentang energi yang berbeda di sekitar tempat itu. Lilin di rumah dan pusaka mulai menimbulkan bayangan lebih tebal, menandakan bahwa pertarungan energi antara Arif dan Tuan Hendra semakin nyata. Pada suatu sore, Raka memutuskan untuk mendekati warung lain milik Tuan Hendra. Ia ingin melihat apakah ada ritual atau sesuatu yang misterius yang digunakan rival ayahnya. Dari balik pintu, ia melihat Tuan Hendra menyalakan lilin dan menata simbol-simbol kecil di meja. Energi yang terpancar terasa gelap dan menekan, berbeda tapi sama kuatnya dengan pusaka ayahnya. Raka mundur perlahan, sadar bahwa persaingan ini bukan sekadar bisnis. Kedua warung kini dipenuhi energi yang saling bersaing, tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ia merasa takut, tetapi juga penasaran, menyadari bahwa rahasia keluarga dan rahasia Tuan Hendra akan saling bertabrakan suatu hari nanti. Di rumah, Arif menatap pusaka dan lilin yang menyala. Ia merasakan energi dari Tuan Hendra, campuran kekuatan dan ancaman. Malam itu, ia tahu bahwa keberuntungan warung bukan lagi sekadar soal memasak dan pelayanan, tetapi soal energi, kekuatan, dan strategi yang tak terlihat. Mira menatap Arif dengan mata cemas. "Arif, kau harus hati-hati. Aku takut persaingan ini akan membawa bahaya bagi kita semua." Arif mengangguk, menepuk pusaka, dan menarik napas panjang. "Aku akan tetap waspada, Mira. Tapi kita harus bertahan. Semua ini untuk keluarga." Malam itu, bayangan di rumah semakin hidup, lilin bergetar, dan pusaka memancarkan kilau yang lebih kuat dari biasanya. Keluarga Hidayat mulai menyadari bahwa persaingan dagang ini bukan sekadar bisnis, tetapi pertarungan energi yang akan menguji ambisi, keberanian, dan kepercayaan mereka satu sama lain. Suasana pagi itu terasa berbeda. Cahaya matahari menembus jendela warung Arif dengan lembut, tetapi Raka Wicaksono merasa hatinya tegang. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan warung ayahnya, sesuatu yang tersembunyi di balik pusaka dan ritual. Selama beberapa minggu, ia diam-diam mengamati setiap gerakan Arif, mencatat setiap pola ritual, dan mempelajari simbol-simbol yang digunakan. Raka memutuskan untuk mengambil langkah lebih berani. Saat Arif sedang sibuk melayani pelanggan, Raka diam-diam masuk ke ruang belakang. Lilin-lilin yang menyala memberikan cahaya redup, bayangan menari di dinding, menciptakan suasana yang menegangkan. Pusaka yang tersimpan di lemari kaca tampak bersinar lembut, seolah menunggu untuk disentuh. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri.
Ia membuka lemari dengan hati-hati, matanya fokus pada pusaka. Setiap batu kecil dan simbol di permukaan benda itu tampak memancarkan energi yang berbeda. Saat tangannya menyentuh pusaka, udara di sekitarnya terasa tebal, seperti ada arus listrik halus yang mengalir melalui tubuhnya. Energi ini, kuat sekali, gumam Raka dalam hati. Ia merasakan campuran hangat dan dingin, sensasi yang membuatnya merinding sekaligus penasaran. Ia melihat ada sebuah laci kecil di bawah pusaka yang selama ini tersembunyi. Dengan hati-hati, Raka membuka laci itu, menemukan beberapa jimat dan catatan kecil yang tampak seperti petunjuk ritual. Catatan itu ditulis dengan tulisan tangan Arif, penuh simbol dan mantra yang sulit dimengerti. Raka mencoba membaca satu persatu, menyadari bahwa setiap jimat memiliki tujuan khusus, beberapa untuk kelancaran dagang, beberapa untuk melindungi pusaka, dan beberapa yang menakutkan. Ia merasakan ketegangan meningkat. Energi di ruangan seperti meningkat, membuat bulu kuduknya meremang. Di rumah, Nadia Permata merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menuruni tangga dan berdiri di ambang pintu ruang belakang, memandangi kakaknya. "Raka, apa yang kau lakukan?" tanyanya pelan. Raka menatap adiknya sebentar, lalu berbisik, "Aku harus tahu, Nadia. Ayah menyimpan rahasia yang terlalu besar, sesuatu yang bisa membahayakan kita." Nadia menelan ludah, merasa takut, tetapi ia juga penasaran. Bersama-sama, mereka mulai menelusuri setiap catatan dan jimat. Raka menyadari pola yang menunjukkan bahwa keberuntungan warung Arif bukan sekadar kerja keras atau kebetulan. Ada kekuatan tersembunyi yang digunakan, dan setiap kekuatan itu membawa risiko besar. Sementara itu, Arif yang sedang di warung merasakan hawa aneh. Ia berhenti sejenak, menatap ruang belakang dari kejauhan. Ada intuisi yang mengatakan bahwa seseorang mungkin sedang mencoba mengungkap rahasia pusaka. Hatinya berdebar, tetapi ia tetap tersenyum di depan pelanggan. Beberapa jam kemudian, Raka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di balik salah satu jimat, ada catatan yang menjelaskan efek samping dari ritual besar yang telah dilakukan Arif. Setiap kali kekuatan pusaka digunakan, energi negatif dari ritual itu ikut mengalir, mempengaruhi rumah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Raka menelan ludah, sadar bahwa setiap keberhasilan warung dan kekayaan yang mereka nikmati memiliki konsekuensi yang tidak terlihat. "Ini berbahaya," bisik Raka pada Nadia. "Kita harus memberitahu ibu dan, mungkin ayah, sebelum terlambat." Nadia mengangguk, wajahnya pucat. Ia merasakan hawa dingin yang semakin pekat, seolah energi pusaka menyadari bahwa rahasianya mulai terbongkar. Lilin di ruang belakang bergetar, bayangan menari lebih liar, dan aroma dupa menjadi lebih tajam. Saat Arif pulang malam itu, ia menemukan Raka dan Nadia duduk di depan pusaka, memegang catatan dan beberapa jimat. Matanya menegang, tetapi ia menahan emosi. "Raka, Nadia, apa yang kalian lakukan?" Suaranya terdengar tegas. Raka menatap ayahnya, suara bergetar, "Ayah, kami tahu rahasianya, pusaka dan ritual. Ini kuat, tapi juga berbahaya. Kita harus berhati-hati." Arif menelan napas, menyadari bahwa rahasianya kini tidak lagi tersembunyi. Energi di ruangan terasa lebih tebal, seolah pusaka itu menuntut perhatian dan kehati-hatian. Ia menatap anak-anaknya dengan campuran kekhawatiran dan kebanggaan. Mereka cukup cerdas untuk menyadari risiko, namun belum sepenuhnya memahami konsekuensi yang menunggu. Mira masuk ke ruang belakang, menatap semua orang dengan mata cemas. "Arif, apa yang kau lakukan selama ini? Aku mulai takut akan rumah ini, akan kita semua." Arif menunduk, menarik napas panjang, dan duduk di kursi dekat pusaka. "Aku melakukan ini untuk keluarga, Mira. Tapi aku sadar, mungkin kita telah bermain dengan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita kendalikan." Malam itu, keluarga Hidayat duduk bersama,
menyadari bahwa rahasia pusaka dan ritual telah terbongkar. Energi yang mengelilingi rumah terasa menekan, bayangan bergerak liar, dan aroma dupa semakin pekat. Mereka tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasib warung, keluarga, dan kehidupan mereka. Sejak Raka dan Nadia menemukan rahasia pusaka, suasana rumah Hidayat berubah drastis. Rumah yang dulunya terasa nyaman kini penuh ketegangan dan rasa takut yang tak terlihat. Lilin-lilin di ruang belakang tampak selalu menyala, bayangan menari liar di dinding, dan aroma dupa semakin pekat. Mira Larasati merasa hatinya tertekan, sering terjaga di malam hari, merenungkan perubahan suaminya dan bahaya yang mengintai keluarga. "Arif, aku tidak bisa terus hidup seperti ini," kata Mira suatu sore, saat keduanya duduk di ruang tamu yang remang. Matanya menatap suaminya, penuh kekhawatiran. "Pusaka itu, ritualmu, semuanya membuat rumah ini terasa menakutkan. Anak-anak ketakutan, dan aku pun mulai takut padamu." Arif menunduk, menarik napas panjang. "Mira, aku tahu ini sulit. Tapi aku melakukannya demi kita, demi kelangsungan warung. Aku tidak ingin kita kehilangan segalanya." Mira menggeleng, air matanya mulai menetes. "Aku mengerti kau ingin kebaikan. Tapi ini bukan hanya soal dagang. Arif, aku takut akan sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku takut kau kehilangan dirimu sendiri dalam ritual itu." Raka dan Nadia berdiri di dekat pintu, mendengarkan percakapan orang tua mereka dengan hati tegang. Raka merasa bahwa ini adalah momen penting. Keluarganya harus berbicara jujur sebelum pusaka dan ritual menghancurkan semuanya. Nadia menggenggam tangan kakaknya, merasakan ketegangan yang semakin menumpuk. Arif menatap pusaka yang diletakkan di ruang belakang. Cahaya lilin memantul pada permukaan batu dan simbol-simbol, menciptakan bayangan yang menari liar di dinding. Hatinya berdebar, menyadari bahwa anak-anaknya telah mengetahui rahasia yang selama ini ia simpan. Aku tidak bisa berhenti sekarang," kata Arif pelan, suaranya terdengar berat. "Jika aku berhenti, warung ini akan kehilangan keberuntungan. Semua yang kita miliki bisa hilang." Mira menunduk, merasa frustasi. "Apakah keberuntungan itu lebih penting daripada keluarga kita, Arif? Anak-anak kita?" Mereka mulai merasakan ketegangan ini. Nadia bahkan bermimpi buruk setiap malam. Dan Raka, dia mulai mempertanyakan setiap langkahmu. Raka memutuskan untuk angkat bicara. "Ayah, kita tahu pusaka itu kuat. Tapi setiap kali ritual dilakukan, energi negatif ikut mengalir. Aku takut jika tidak ada batas, ini bisa menghancurkan kita semua. Kita harus berpikir bukan hanya soal keberuntungan warung, tapi keselamatan keluarga." Arif terdiam sejenak, menatap anak sulungnya. Kata-kata Raka membuatnya merenung, menyadari bahwa ambisinya telah menimbulkan ketegangan yang nyata. Namun di sisi lain, naluri dan dorongan untuk memastikan warung sukses membuatnya sulit mengambil keputusan. Mira menatap Arif dengan mata yang mulai menitikkan air mata. "Arif, aku mencintaimu. Tapi aku tidak ingin kita kehilangan diri kita sendiri. Jika ritual ini terus berlanjut tanpa batas, aku takut kita semua akan menderita." Suasana semakin tegang. Lilin di ruang belakang bergetar, bayangan menari liar, dan aroma dupa semakin pekat. Nadia menutup wajahnya, merasakan hawa dingin yang menekan, sementara Raka mencoba menenangkan adiknya. Mereka semua sadar bahwa ketegangan ini bukan sekadar emosi biasa, ada energi pusaka yang ikut memperkuat rasa takut dan frustasi. Arif menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan perlahan membuka mata. Aku mengerti kekhawatiran kalian. Aku akan mencoba membatasi ritual dan lebih berhati-hati. Tapi kalian harus percaya, semua ini aku lakukan untuk kita." Mira mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih campur aduk. "Aku ingin percaya, Arif. Tapi aku ingin kau ingat,
keluarga lebih penting daripada warung atau kekayaan. Raka dan Nadia saling berpandangan, merasakan sedikit lega. Arif mulai memahami bahwa ambisinya harus diseimbangkan dengan keselamatan keluarga. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu, mencoba menenangkan diri, meskipun lilin dan pusaka di ruang belakang tetap menyala, memancarkan energi yang tebal dan misterius. Namun ketegangan tetap ada. Mereka semua sadar bahwa pusaka itu membawa kekuatan sekaligus risiko besar. Rumah yang mewah kini terasa seperti labirin penuh misteri, dan setiap langkah yang diambil Arif dalam ritual selanjutnya akan menentukan nasib seluruh keluarga. Malam itu menjadi titik balik. Keluarga Hidayat mulai menyadari bahwa keberuntungan, kekuasaan, dan keserakahan memiliki harga yang tinggi, dan bahwa keseimbangan antara ambisi dan keselamatan keluarga harus dijaga dengan hati-hati. Sejak percakapan tegang malam sebelumnya, suasana di rumah dan warung keluarga Hidayat semakin terasa aneh. Pagi itu, Arif membuka warung dengan perasaan campur aduk. Di luar, kabut tipis menyelimuti jalan, meskipun matahari sudah mulai muncul. Udara pagi terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada energi yang tak terlihat menggantung di sekitar. Beberapa pelanggan yang datang terlihat sedikit gelisah, menatap sekeliling warung dengan cemas. Arif merasa hal itu aneh, tetapi ia mencoba tetap fokus melayani. Aroma rempah sop kaki kambing memenuhi ruangan, namun ada keanehan. Wangi yang biasanya menenangkan kini terasa tajam, menyengat hidung, seolah membawa hawa dingin yang sulit dijelaskan. Saat Arif sibuk memasak, Raka yang membantu menata meja melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Panci besar yang biasanya diam di tempatnya tampak bergeser sendiri, perlahan seperti digerakkan oleh tangan tak terlihat. Bayangan bergerak di lantai keramik, seolah mengikuti pola tertentu. Raka menelan ludah, sadar bahwa energi negatif dari ritual mulai memberi tanda. Di pojok warung, Nadia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menutup tangan ke pipi, merinding. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah dapur, seperti bisikan samar. "Kau memanggilku, aku datang." Nadia menunduk, hatinya berdebar. Ia melihat bayangan samar di dinding, bergerak seperti sosok manusia namun tidak nyata. Mira yang menyiapkan minuman di meja dekat pelanggan merasakan sesuatu yang sama. Tangannya bergetar saat menuang teh panas, dan aroma dupa samar yang biasanya hanya di rumah kini terasa menempel di warung. "Arif, ada sesuatu yang tidak beres," bisiknya pelan. Arif mencoba menenangkan diri. "Mungkin hanya hayalan, Mira. Jangan terlalu khawatir." Namun hatinya tidak bisa menolak perasaan aneh yang menghantui sejak pagi. Ia menatap pusaka yang disimpan di lemari dekat dapur, merasakan energi yang bergetar. Malam ritual sebelumnya seolah meninggalkan bekas, dan kini energi itu mulai memanifestasikan tanda-tanda halus di sekitar mereka. Beberapa pelanggan mulai membicarakan hal aneh. Suara langkah di malam hari yang terdengar di lantai atas rumah, bayangan yang bergerak di jendela, dan aroma dupa samar yang kadang muncul tanpa sumber. Arif menatap mereka dengan cemas, menyadari bahwa efek dari ritual malam sebelumnya mulai merambah lebih luas. Raka, yang sudah terbiasa mengamati, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menunduk di dekat lemari pusaka, memperhatikan simbol-simbol yang kini tampak lebih jelas memancarkan energi. Tiba-tiba lilin di dekat pusaka bergetar hebat, bayangan menari liar, dan udara terasa menekan. Raka mundur sedikit, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, menyadari bahwa pertanda buruk sudah nyata. Mira mencoba menenangkan anak-anaknya. "Naya, Raka, jangan terlalu takut. Kita hanya harus hati-hati dan waspada." Namun Nadia menggenggam tangan kakaknya, matanya lebar penuh ketakutan. "Aku bisa merasakannya, ada sesuatu yang datang, Raka." Di luar warung, kabut semakin tebal. Orang-orang yang lewat merasakan hawa aneh dan memilih berjalan lebih cepat. Suara lirih terdengar lagi dari arah rumah Hidayat, seperti bisikan. "Ini baru permulaan,
Raka menatap pusaka dengan serius. Ia sadar bahwa keluarga mereka kini berada di ambang risiko besar. Arif menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa keberuntungan yang didapat dari ritual tidak datang tanpa konsekuensi. Energi negatif mulai muncul, memperingatkan bahwa setiap langkah selanjutnya harus sangat berhati-hati. Malam itu, ketika warung tutup, suara-suara aneh terdengar di seluruh rumah. Pintu terbuka dan tertutup sendiri, bayangan menari di koridor, dan aroma dupa menempel di setiap sudut. Keluarga Hidayat duduk bersama di ruang tamu, menyadari bahwa pertanda buruk dari ritual mulai menampakkan diri. Arif menatap pusaka, suara lirih terdengar di telinganya. "Aku datang untuk menagih, jangan abaikan peringatan." Ia menelan ludah, sadar bahwa malam ini bukan sekadar tanda, tetapi awal dari konsekuensi yang harus mereka hadapi. Mira meraih tangan Arif, matanya penuh air mata. "Arif, kita harus mencari cara untuk menghadapi ini. Aku takut, tapi kita harus bersama-sama." Raka dan Nadia menggenggam tangan satu sama lain, merasakan hawa dingin yang menekan, namun juga merasa siap untuk menghadapi tantangan yang muncul dari pusaka dan ritual. Malam itu menandai awal dari serangkaian peristiwa mistis yang akan menguji keberanian, ambisi, dan kekuatan keluarga Hidayat. Malam itu, kabut menyelimuti rumah Hidayat dengan tebal. Lilin-lilin di ruang belakang menyala, menciptakan bayangan yang menari liar di dinding. Arif berdiri di depan pusaka, wajahnya tegang dan mata bersinar dengan tekad. Ia tahu bahwa pertanda buruk yang muncul di warung dan rumah harus segera ditangani. Ritual besar malam ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keberuntungan warung, meskipun risiko yang menyertainya sangat tinggi. Di sekeliling pusaka, Arif menata simbol-simbol yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Dupa harum berwarna gelap dan cairan misterius dituangkan di atas beberapa jimat. Arif menutup mata dan mulai membaca mantra yang panjang, lirih namun penuh intensitas. Energi yang keluar dari pusaka terasa lebih kuat, seperti gelombang yang menekan setiap sudut ruangan. Nadia yang tak bisa tidur berdiri di ambang pintu, matanya melebar menatap ayahnya. "Ayah, apa yang kau lakukan? Aku bisa merasakan hawa ini, menakutkan," katanya pelan. Arif menatap putrinya sejenak, lalu tersenyum tipis, penuh kepedulian tapi tegas. "Nadia, aku harus melakukan ini untuk melindungi kita. Jangan takut, tapi tetap berhati-hati." Raka berdiri di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerakan ayahnya dengan cemas. Ia merasakan energi pusaka mengalir ke seluruh rumah, menciptakan hawa yang berat dan panas dingin sekaligus. "Ayah, apakah ini aman? Kita sudah melihat pertanda buruk," bisiknya. Arif menunduk, menarik napas panjang. "Aku tahu risikonya, Raka. Tapi jika tidak kulakukan, warung dan keberuntungan kita bisa hilang. Kita tidak punya pilihan lain." Ritual berlangsung hampir 2 jam. Lilin bergetar hebat, bayangan menari liar, dan udara terasa panas dingin. Pusaka tampak bersinar lebih terang dari biasanya, seolah memancarkan energi yang menuntut konsentrasi penuh. Arif menepuk pusaka beberapa kali, membaca mantra dengan suara lirih namun tegas, dan menata jimat di sekelilingnya dengan ritme yang presisi. Tiba-tiba terdengar suara gaib, lirih tapi jelas. Perjanjian telah dibuat, konsekuensi akan mengikuti. Arif terhenti sejenak, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Energi di ruangan meningkat, bayangan bergerak lebih cepat, menutupi sebagian simbol dan pusaka. Di rumah, Mira yang mendengar suara itu merasakan jantungnya berdebar kencang. "Arif, apa yang kau panggil? Aku bisa merasakannya, sesuatu yang jahat," katanya gemetar. Arif menatap istrinya, menenangkan diri. "Ini adalah bagian dari ritual. Mira, aku tahu risikonya, tapi aku harus menanggungnya demi kita." Begitu ritual selesai, energi di ruangan tidak langsung hilang. Bayangan tetap menari liar, aroma dupa tetap pekat,
dan lilin bergetar perlahan. Raka menatap ayahnya dengan campuran kekaguman dan ketakutan. "Ayah, aku rasa ini bukan sekadar ritual biasa. Ada sesuatu yang mengikuti kita sekarang." Arif mengangguk, menyadari kebenaran kata-kata anaknya. Perjanjian yang ia buat malam ini, meskipun membawa keberuntungan warung, juga mengundang konsekuensi tak terlihat. Malam itu, keluarga Hidayat merasakan bahwa energi yang mereka panggil tidak bisa dikontrol sepenuhnya, dan risiko dari ambisi Arif mulai menampakkan diri secara nyata. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda konsekuensi mulai muncul. Pelanggan yang biasanya datang tiba-tiba menghilang, beberapa barang di warung berpindah tempat sendiri, dan bayangan misterius muncul di malam hari. Raka dan Nadia semakin waspada, sementara Mira menatap Arif dengan ketegangan yang jelas. Arif duduk di ruang belakang, menatap pusaka, dan menyesal sedikit atas langkah yang telah diambil. Ia menyadari bahwa perjanjian dengan energi pusaka adalah pedang bermata dua, membawa keberuntungan tetapi juga mengundang konsekuensi yang bisa menghancurkan jika tidak diwaspadai. Malam itu, keluarga Hidayat duduk bersama, sadar bahwa mereka telah melangkah ke wilayah berbahaya. Ritual dan perjanjian yang dibuat Arif membawa keberuntungan, tetapi juga memperkuat energi negatif yang mengelilingi rumah dan warung. Mereka semua tahu bahwa pertarungan antara ambisi, keberuntungan, dan keselamatan keluarga baru saja dimulai. Beberapa hari setelah ritual besar, ketegangan di rumah Hidayat semakin terasa. Warung sop kaki kambing tetap ramai, namun energi negatif mulai terlihat jelas. Pelanggan kadang mengeluh tentang hawa aneh di warung, beberapa bahkan mengaku melihat bayangan samar di sudut ruangan. Lilin-lilin di rumah Arif terus bergetar, aroma dupa menempel di setiap sudut, dan bayangan bergerak liar di malam hari. Suatu sore, Pak Jaya, tetangga yang bijaksana dan dikenal mengetahui hal-hal mistis, datang berkunjung. Wajahnya serius, langkahnya tegas. "Arif, aku harus bicara serius denganmu," katanya begitu masuk ke ruang tamu. Arif menatap tetangganya dengan wajah tenang, meskipun hatinya sedikit berdebar. Ia tahu reputasi Pak Jaya, orang yang bijaksana, namun tidak segan memberi peringatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan energi mistis. "Silakan, Pak Jaya. Apa yang ingin Bapak sampaikan?" Pak Jaya menatap Arif dalam-dalam. "Aku tahu tentang pusaka dan ritual yang kau lakukan. Aku merasakan energi yang mengelilingi rumah dan warungmu. Ini tidak normal. Jika kau terus melanjutkan ritual tanpa kendali, keluarga dan warungmu bisa berada dalam bahaya besar." Mira yang duduk di samping Arif menatap Pak Jaya dengan lega. "Lihat, Arif, bahkan tetangga kita pun merasakan hal yang sama. Aku takut, Arif. Kita harus mendengarkan peringatan ini." Arif menepuk tangan di lututnya, menahan ketegangan. "Pak Jaya, aku menghargai peringatanmu, tapi aku sudah membuat keputusan. Ritual dan pusaka ini adalah satu-satunya cara agar warung tetap berhasil. Aku tidak bisa berhenti sekarang." Pak Jaya menghela napas panjang, matanya serius dan tegas. "Arif, aku tidak bisa memaksa, tapi kau harus tahu, setiap perjanjian dengan energi yang kau panggil memiliki konsekuensi. Jika kau terus mengabaikan peringatan ini, aku tidak akan tinggal diam. Keluarga dan dirimu bisa terancam." Raka dan Nadia menatap ayahnya dengan tegang. Mereka merasakan aura energi yang semakin pekat, seolah pusaka dan ritual yang dilakukan Arif menyadari keberadaan Pak Jaya dan mulai bereaksi. Lilin di ruang belakang bergetar lebih hebat, bayangan bergerak lebih liar, dan aroma dupa semakin tajam. Arif menatap pusaka yang tersimpan di lemari kaca, menarik napas panjang. "Aku tahu risikonya, Pak Jaya. Tapi aku harus melindungi keluarga ini, dan warung ini adalah tanggung jawabku. Aku akan tetap berhati-hati, tapi aku tidak bisa menghentikan ritual sepenuhnya." Pak Jaya menunduk, menatap Arif dengan campuran khawatir dan kecewa. "Aku sudah memberi peringatan terakhir, Arif.
Hati-hati dengan langkahmu. Energi yang kau panggil bisa menjadi musuh yang sulit kau kendalikan. Mira menatap Arif dengan mata penuh kekhawatiran. Arif, dengarkan dia. Kita tidak bisa menunggu bencana datang sendiri. Namun Arif tetap tenang di hadapan mereka. Ia menepuk pusaka, merasakan energi yang kuat mengalir, dan berkata, "Aku menghargai peringatanmu, Pak Jaya. Tapi aku harus melakukan ini untuk keluarga kita. Aku akan berusaha mengendalikan semuanya." Setelah Pak Jaya pergi, rumah Hidayat terasa lebih sunyi. Namun ketenangan itu hanyalah sementara. Raka dan Nadia tetap waspada, merasakan getaran energi yang menegangkan. Mereka tahu bahwa keputusan Arif untuk mengabaikan peringatan tetangga hanya akan meningkatkan risiko, dan malam-malam berikutnya akan membawa tantangan yang lebih berat. Malam itu, bayangan di rumah bergerak lebih liar dari sebelumnya, lilin bergetar hebat, dan aroma dupa memenuhi setiap ruangan. Keluarga Hidayat duduk bersama, menyadari bahwa peringatan Pak Jaya bukan sekadar nasihat, tetapi pertanda nyata bahwa mereka berada di ambang bahaya besar akibat ritual dan pusaka yang mereka panggil. Malam itu, rumah Hidayat terasa lebih berat dari biasanya. Lilin-lilin di ruang belakang bergetar hebat, bayangan menari liar, dan udara terasa panas dingin secara bersamaan. Arif berdiri di depan pusaka, wajahnya tegang, napasnya berat. Ia tahu malam ini bukan sekadar malam biasa. Energi yang dipanggil dari ritual sebelumnya mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Raka dan Nadia duduk di pojok ruang, menatap ayah mereka dengan cemas. Mira menempel di samping Arif, menggenggam tangannya, merasakan energi yang memancar dari pusaka. "Arif, hati-hati. Aku bisa merasakannya, sesuatu yang jahat," bisik Mira dengan suara gemetar. Arif menutup mata sejenak, menenangkan diri. "Aku tahu, ini risiko yang harus dihadapi. Aku harus melawan, demi keluarga dan warung kita," gumamnya. Ia menepuk pusaka beberapa kali, mengarahkan energi untuk menghadapi tekanan yang muncul. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sekeliling ruang. Suara lirih terdengar dari arah pusaka. "Kau memanggilku, sekarang aku datang untuk menagih." Energi gelap itu berputar di udara, menciptakan hawa yang menekan dan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Raka merasakan ketegangan yang luar biasa, nadinya hampir berhenti sejenak. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar bayangan biasa. Ini energi jahat yang muncul sebagai konsekuensi perjanjian Arif dengan pusaka. Nadia menutup wajahnya, menggigil ketakutan. Arif membuka mata, memusatkan seluruh konsentrasi pada pusaka. Ia mulai membaca mantra lebih lantang, mencoba mengarahkan energi pusaka untuk menghadapi energi gelap yang muncul. Lilin-lilin bergetar hebat, bayangan menari liar, dan udara terasa semakin pekat. Energi jahat itu mulai menyerang, menciptakan bayangan yang menyerupai sosok manusia, bergerak cepat ke arah Arif. Namun Arif tetap fokus, menepuk pusaka dan mengarahkan energi dengan tangan dan suara. Suara mantra bercampur dengan bisikan gaib, menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Mira menggenggam tangan Raka dan Nadia erat-erat, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Tahan, anak-anak, ayah kalian bisa mengendalikan ini," bisiknya dengan suara bergetar. Pertarungan energi berlangsung selama beberapa jam. Lilin di ruang belakang hampir padam beberapa kali karena tiupan energi gelap, bayangan bergerak liar di dinding, dan aroma dupa semakin tajam. Arif menepuk pusaka, memusatkan seluruh kekuatan, sementara energi jahat mencoba menembus pertahanannya. Raka menyadari bahwa energi gelap itu semakin kuat, seolah tahu titik lemah Arif. "Ayah, jangan lengah. Kau bisa kalah kalau lengah sebentar," teriaknya. Nadia menatap bayangan dengan mata lebar, merasakan getaran energi yang menakutkan. Arif menunduk, menepuk pusaka terakhir kali, dan suara mantra terdengar paling lantang. Energi pusaka memancar kuat, bertemu dengan energi gelap. Suasana ruang belakang seperti meledak,
Bayangan berguncang liar, lilin bergetar hebat, dan aroma dupa memenuhi setiap sudut. Beberapa menit kemudian, energi gelap mulai surut, tertahan oleh kekuatan pusaka dan konsentrasi Arif. Bayangan yang menyerupai sosok manusia perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang berat. Lilin kembali stabil, aroma dupa menurun, dan ketegangan mulai mereda. Arif menunduk, napasnya tersengal, tubuhnya lelah, tetapi matanya tetap fokus. Ini belum berakhir. Aku berhasil menahan, tapi ini peringatan. Energi yang dipanggil memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kita kendalikan, gumamnya pelan. Mira menatap Arif dengan mata penuh kekhawatiran. Arif, aku takut. Kita sudah menghadapi ini, tapi aku tidak ingin anak-anak kita terus berada dalam risiko seperti ini. Raka dan Nadia menatap ayah mereka, merasakan kelegaan, tetapi juga ketegangan yang masih tersisa. Mereka sadar bahwa pertarungan mistis ini hanyalah awal. Energi jahat dari pesugihan tidak bisa sepenuhnya dikalahkan. Ia selalu ada, menunggu kesempatan berikutnya. Malam itu, keluarga Hidayat duduk bersama, menyadari bahwa ambisi, pusaka, dan ritual membawa kekuatan sekaligus risiko yang sangat besar. Mereka tahu bahwa pertempuran spiritual ini tidak hanya akan menentukan nasib warung, tetapi juga keselamatan keluarga dan kehidupan mereka ke depan. Sejak konfrontasi mistis beberapa malam lalu, suasana di rumah Hidayat semakin tegang. Lilin-lilin yang menyala di ruang belakang menciptakan bayangan panjang yang bergerak liar di dinding, sementara aroma dupa pekat memenuhi setiap sudut rumah. Keluarga itu duduk bersama di ruang tamu, merasa kelelahan tetapi sadar bahwa rahasia pusaka yang selama ini disimpan Arif kini tidak lagi bisa ditutup. Raka, yang selama ini terus menyelidiki, memutuskan untuk mengungkap semua temuan kepada keluarga. Ayah, ibu, aku sudah membaca semua catatan dan memeriksa setiap jimat yang ada di pusaka. Aku rasa kita harus tahu kebenaran sepenuhnya, katanya serius. Mira menatap anaknya dengan mata penuh kekhawatiran. Raka, kau yakin siap untuk menghadapi kenyataan itu? Raka mengangguk, menahan napas. Nadia berdiri di samping kakaknya, menggenggam tangannya erat. Aku ikut Raka, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, bisik Nadia. Arif menatap anak-anaknya, wajahnya tegang. Ia menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia simpan tidak lagi tersembunyi. Dengan suara berat, ia mulai menceritakan semuanya. Pusaka dan jimat ini, aku mendapatkannya dari seorang dukun tua. Tujuanku hanyalah kelancaran dagang dan keberuntungan warung. Tapi aku sadar sekarang, setiap kali ritual dilakukan, ada energi yang mengikuti, konsekuensi yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, kata Arif. Ia menunjukkan satu persatu jimat dan pusaka kepada keluarga. Setiap benda memancarkan aura yang berbeda, ada yang terasa hangat, ada yang dingin, dan ada yang menimbulkan rasa takut. Raka menatap simbol di salah satu jimat dengan serius. Ayah, ini bukan sekadar keberuntungan. Setiap jimat memanggil energi yang bisa membahayakan kita. Mira menelan ludah. Arif, aku sudah merasakan itu. Anak-anak, bahkan aku sendiri mulai merasa energi negatif itu memengaruhi rumah dan kita semua. Arif menunduk, menyesali langkahnya. Aku terlalu ambisius, terlalu fokus pada warung. Aku tidak menyadari bahwa kekuatan ini membawa risiko besar bagi kita semua. Nadia menatap pusaka dengan mata lebar. Ayah, apakah kita bisa menghentikannya? Aku takut. Aku tidak ingin ada hal buruk terjadi pada keluarga kita. Arif menarik napas panjang. Kita bisa berusaha menyeimbangkan energi ini, tapi aku tidak bisa menghapusnya sepenuhnya. Kita harus berhati-hati, dan semua ritual selanjutnya harus dilakukan dengan batasan yang jelas. Raka menatap ayahnya dengan tegas. Ayah, kita harus menyadari satu hal. Kekuatan yang dipanggil memiliki konsekuensi nyata. Kita tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan,
Kita harus menjaga keselamatan keluarga." Mira menambahkan dengan lembut, "Arif, aku ingin kita fokus pada keluarga. Warung bisa tetap berjalan tanpa harus terus-menerus melakukan ritual berisiko tinggi. Kita bisa menjaga keseimbangan selama kita sadar akan batasan." Arif menunduk, mengangguk perlahan. "Aku mengerti, aku akan mengikuti saran kalian. Kita akan menjaga pusaka ini, tetapi tidak lagi membiarkan ambisi menguasai kita. Keluarga tetap yang utama." Malam itu, keluarga Hidayat duduk bersama, menyadari bahwa rahasia pusaka dan jimat telah terbuka. Mereka mulai memahami bahwa setiap langkah yang diambil Arif membawa konsekuensi nyata, baik untuk keberuntungan warung maupun keselamatan mereka. Lilin-lilin tetap menyala, bayangan menari di dinding, tetapi ketegangan perlahan berkurang. Raka dan Nadia merasa lega, mengetahui bahwa keluarga mereka kini berbicara jujur dan siap menghadapi risiko bersama. Mira menatap Arif dengan penuh kasih, berharap bahwa pengakuan ini menjadi awal dari perubahan. Arif menatap pusaka, sadar bahwa kekuatan itu tetap ada, tetapi sekarang mereka memiliki kesadaran untuk mengendalikannya dengan bijak. Malam itu menjadi titik balik yang menentukan. Keluarga Hidayat menyadari bahwa ambisi, kekuasaan, dan pusaka tidak boleh melebihi keselamatan dan kebersamaan keluarga. Mereka mulai belajar untuk menyeimbangkan kekuatan yang ada, menjaga warung, dan menghadapi konsekuensi dengan kesadaran penuh. Beberapa minggu setelah pengungkapan rahasia pusaka dan jimat, suasana di rumah Hidayat mulai berubah. Lilin-lilin tetap menyala di ruang belakang, tetapi bayangan liar dan aura negatif yang sebelumnya terasa menekan kini berkurang. Keluarga itu belajar menyeimbangkan energi yang ada, membatasi ritual, dan menempatkan keselamatan keluarga sebagai prioritas utama. Warung sop kaki kambing tetap ramai, tetapi Arif tidak lagi mengandalkan pusaka atau ritual berlebihan. Ia mulai fokus pada kualitas masakan, pelayanan, dan kejujuran dalam berdagang. Pelanggan merasa nyaman, suasana hangat kembali terasa, dan energi negatif perlahan memudar. Raka dan Nadia, yang sejak awal merasa tertekan oleh misteri pusaka, kini merasa lega. Mereka membantu orang tua mereka dengan semangat baru, mengawasi warung, dan tetap waspada terhadap tanda-tanda energi yang mungkin muncul. Mira merasa damai, mengetahui bahwa keluarga mereka kembali berada di jalur yang benar, tanpa harus terus-menerus berada dalam tekanan mistis. Arif duduk di ruang belakang, menatap pusaka yang kini ditempatkan di lemari kaca, jauh dari jangkauan ritual rutin. Ia menarik napas panjang, menyadari pelajaran besar yang ia dapatkan. Kekuatan dan keberuntungan yang diperoleh dengan cara cepat dan mistis selalu membawa risiko tinggi. Ia menepuk pusaka sekali, dengan rasa hormat tapi penuh kontrol. "Selama ini aku terlalu ambisius, terlalu ingin cepat sukses tanpa memperhitungkan akibatnya," gumam Arif. "Sekarang aku tahu, keberuntungan yang sejati datang dari usaha, kesabaran, dan menjaga keluarga." Mira duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Aku senang kau menyadari itu, Arif. Anak-anak pun belajar dari pengalaman ini. Kita semua tahu bahwa keserakahan bisa menghancurkan, tapi kita bisa memperbaikinya." Raka tersenyum tipis, menatap ayahnya. "Ayah, aku bangga. Kita belajar banyak dari pengalaman ini. Kita bisa menjaga warung dan keluarga tanpa mengorbankan diri sendiri." Nadia menambahkan dengan polos, "Aku juga senang, sekarang aku tidak takut lagi. Kita bisa hidup tenang, Ayah." Malam itu, keluarga Hidayat duduk bersama di ruang tamu, menikmati ketenangan yang baru. Lilin tetap menyala, tetapi bayangan yang menari liar kini hanya memantulkan cahaya lembut. Rumah mewah mereka masih bernuansa mistis, tetapi tidak lagi menakutkan. Mereka menyadari bahwa pusaka dan jimat bukanlah jalan utama untuk kebahagiaan atau keberuntungan, melainkan alat yang harus digunakan dengan bijak dan hati-hati. Arif menatap keluarga kecilnya dengan penuh kasih.
Ia tahu bahwa ambisi dan keserakahan bisa menghancurkan hubungan dan kehidupan, tetapi kesadaran, pengendalian, dan prioritas pada keluarga adalah kunci untuk menyeimbangkan kekuatan yang ada. Di luar, kabut perlahan menghilang, suara malam terdengar biasa, dan energi rumah Hidayat terasa lebih ringan. Warung tetap ramai, tetapi suasana hangat dan damai kini mendominasi. Keluarga Hidayat belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang kekayaan atau dagangan laris, tetapi tentang menjaga ikatan, keselamatan, dan keseimbangan dalam hidup. Akhirnya, malam itu menjadi simbol penutup bagi perjalanan panjang mereka. Arif, Mira, Raka, dan Nadia menyadari bahwa ambisi harus diimbangi dengan tanggung jawab, dan kekuatan mistis yang besar pun harus dihadapi dengan bijak. Pesan moral tentang keserakahan, ambisi, dan pentingnya keluarga menjadi pelajaran berharga yang akan selalu mereka bawa ke depan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.